challenge-nya nanti ada di paling akhir. Ketika Kendedes itu ceritanya mandi di kolam darah. Wow, bloody. Karena belum pernah ada ya, seinget. Iya, di kita panggung. belum pernah ada scene yang benar-benar harus banjir di panggung. Hari ini kita akan ngobrolin tentang sebuah proyek musikal. Tepatnya adalah musikal Kendedes. Betul ya? Iya, betul. Oke, dan hari ini kita akan ngobrol bersama dua produser, dua sosok penting di balik musikal Kendedes ini, yaitu Alim Sudio dan Melisa Elimia ya. Halo. Ya. Halo. Hai. Halo juga Mbak Halo Ade. juga. Thank you loh udah diundang sini. Sama-sama, terima kasih juga udah dateng Sip. jauh-jauh dari Jakarta ya. Iya. Nggak jauh loh. Nggak jauh juga sih ya, cuma satu jam aja ya. 1 jam setengah. Satu aja jam nggak setengah. nyampe. Oke, kalau Mas Alim ini dari Saya dari Eki Dance Company. Eki Dance Company, kalau Iya. Mbak Melisa dari Ciputra Artpreneur. Ciputra Artpreneur ya. Iya. Oke, ini musikal Kendedes ini nanti akan digelar di Ciputra Artpreneur Iya. pada 16 17 September dan 23-24 September. Oke, ditunggu pada hari H dan di jam J-nya ya. Iya, kita sengaja datang ke Surabaya jauh-jauh karena kepingin banget ngajak teman-teman Surabaya untuk Iya, nonton. Nonton ya teman-teman Iya. yang di Surabaya. Jangan sampai dan kelewatan lagi, gitu. Jangan Iya. sampai kelewatan lagi. Karena kemarin banyak yang kelewatan ya Betul. ternyata ya. Iya. Dan untungnya ada beberapa teman-teman Surabaya yang datang juga ya. Yes. Yang datang juga datang nonton. Ya, kita kaget juga, oh dari Surabaya ternyata gitu. Karena mungkin dulu Eki pernah pentas di Surabaya, Mbak. Jadi udah ada beberapa orang yang sudah ngikutin Eki Dance Company terus gitu. Ada itu ya, ada perasaan yang ingin terus-menerus untuk nonton Betul. gitu ya. Fanbase-nya Eki. Fanbase Eki. Oke, ini untuk yang pergelaran tanggal 16, 17 dan 23-24. 23-24 ini adalah pergelaran ke berapa ini Mbak ya? Karena udah lebih dari satu kali ya ini, Iya, Mbak ya? ketiga. Ketiga ya? Iya. Ketiga. Yang pertama Di bulan Agustus tahun kemarin, terus kemarin Maret tahun ini, nah yang ketiga nanti di September ini. Oke. Tapi boleh diceritain gimana sih awalnya project musikal Kendedes ini? Mas Alim. Oh, mungkin berawalnya dulu di Eki karena pas kita bikin festival musikal Indonesia, jadi kayak seluruh komunitas musikal termasuk Eki kita undang untuk sama-sama meng-create pementasan masing-masing sih, masing-masing bisa mementaskan apa. Dan waktu itu Eki dengan tema keseluruhan adalah soal masalah sejarah ya, gitu, sejarah Indonesia. Eki ngangkat soal masalah Kendedes. Jadi waktu itu setiap komunitas yang tampil di festival itu cuma dikasih waktu 40 menit. Jadi akhirnya Eki pentas pertama kali Kendedes versi 40 menit ya di Festival Musikal Indonesia itu barengan sama Ciputra sebagai venue partner. Dan ya jodoh ya. Gitu mungkin saya dan Ibu Melisa juga merasakan getaran yang sama, mencintai produk yang sama tiba-tiba Mencintai produk-produk Indonesia. mencintai produk Indonesia. Kok kita ngerasa bahwa kayak seru nih, dan ide ini ya juga oleh direktur utama kita, kami masing-masing ya. Ada Bu Rina Ciputra dan Ibu Aiko ya, kebetulan klop untuk gimana kalau ini dibikin versi panjang gitu. Akhirnya udah bergulir. Kalau dari Ciputra Artpreneur sendiri gimana nih Mbak Melisa? Tertarik dengan project ini? Pertama kali tertarik tuh dengan proyeknya sebenarnya Festival Musikal Indonesia ya sih itu. Karena itu kayak the first in Indonesia gitu ya Pak ya. Dan belum ada orang itu yang appreciate dengan musikal. Musik ada, film ada, tapi musikal belum ada gitu kan. Terus kita kan melihat di sana kan teman-teman semua bermain bagus semua gitu. Tapi memang Kendedes ini menjadi satu pilihan yang menurut kita paling relate sih dengan kondisi zaman, terus juga kualitas show-nya juga kita bisa angkat di Ciputra Artpreneur.
Makanya kita juga semangat untuk membawa versi panjangnya, bahkan kita panjangin lagi sampai September. Dan ini kan sudah nanti akan pergelaran ketiga ya, berarti ada perbedaan nggak sih antara yang 1, 2 sama nanti yang ketiga gitu? Ada sih. Kalau yang pertama jelas karena durasinya cuma 40 menit itu menjadi babak 1. Karena durasi total Candedes itu hampir 2 jam lah. 90 menit lah, 80 menit, 90 menit ya? 90 menit. 90 menit lebih. Jadi ada 2 babak gitu. Jadi yang show kedua waktu yang kemarin bulan Maret kita udah bikin versi lengkap. Jadi ada babak 1, babak 2. Jadi kisah dari mulai babak 1 adalah Candedes, kemudian bagaimana akhirnya dia bisa ya selingkuh dengan Ken Arok dan kemudian Ken Arok menjadi raja. Kemudian babak 2-nya berkisah tentang kehidupan anak-anaknya mereka gitu. Jadi itu yang berbeda yang show kedua. Kalau show ketiga di rerun ini akan ada pemain baru juga yang masuk, yang bergabung sama kita, namanya Kiki Narendra, salah seorang aktor di Indonesia sih. Jadi itu juga yang berbeda, dan ini kan sebenarnya karya dari Mas Rusdi Rukmarata, koreografer dan juga sutradara dan juga direktur utamanya, salah satu direktur artistik di Eki Dance Company. Dan ini ya beliau meninggal setelah pementasan Candedes yang kemarin di bulan April. Jadi nanti di rerun ini nanti kita juga akan ada part segmen tribute to Mas Rusdi juga gitu. Jadi karena ini memang Candedes ini salah satu karya beliau yang paling bagus ya, Mahakaryanya dari Pak Rusdi Rukmarata lah. Ya. Terus ini kan juga, nah tadi ada karakter baru, ada tokoh baru, berarti ada cerita yang berganti atau ditambahkan atau bagaimana? Enggak, beliau Kiki akan menggantikan salah seorang pemain yang kemungkinan berhalangan untuk ikutan Jadi di tokohnya rerun. sama, Tokohnya hanya Sama. Ya. pemainnya aja yang Pemainnya aja yang berganti gitu ya. Oke. Ken Arok dan Candedes ini kan jadi cerita yang ya mungkin juga aku juga sudah lupa ingat ya pelajaran Betul. Cuma yang aku ingat adalah Candedes dengan betisnya yang dan Ken Arok keris empu gandring. Betul. Nah ini untuk angle-nya ini kan pasti bukan banyak sekali ya angle tentang Ken Arok, Candedes, Tunggul Ametung dan anak turunnya yang sampai dendam gini-gini. Nah untuk angle-nya ini yang ditonjolkan apa ini ya Mbak? Yang ditonjolkan sebenarnya sih justru menariknya adalah konflik antara Candedes dan Ken Umang. Itu bagaimana sebenarnya ya mungkin kalau melihat Candedes ini sosok yang sebenarnya punya masa lalu yang cukup pahit gitu lah ya, sehingga dia merasa ada sesuatu yang harus dilakukan untuk membuat hidupnya itu berubah gitu, walaupun harus melakukan hal yang mungkin di mata orang lain itu gak bagus gitu kan. Dia merebut Ken Arok dari istrinya Ken Umang gitu kan. Tapi juga menunjukkan sisi Candedes dan Ken Umang ini sebagai wanita-wanita yang dominan sebenarnya untuk membuat suatu kerajaan itu bisa berperang dan Candedes, Ken Umang. Iya, aku baca itunya ya, Ken Arok ya. Sosok dari seorang Candedes dan Ken Umang dengan dengan karismanya sendiri-sendiri yang saling masing-masing punya power, masing-masing punya itu dengan prinsipnya masing-masing dan itu ini anu banget ya, cewek kekinian banget gitu. Iya, makanya saya bilang ceritanya tuh relate banget gitu dengan zaman now gitu lah ya. Ya kan setiap orang bilang bahwa setiap laki-laki di belakang setiap laki-laki yang sukses selalu ada sosok perempuan kan. Ya ini juga menampilkan bahwa di balik kehancuran seorang laki bisa juga ada perempuan juga gitu. Jadi luar biasa memang pengaruh dan ininya gitu. Kalau di balik perempuan yang kuat ada apa Mas di belakang? Ada perempuan-perempuan lain yang Di balik perempuan yang kuat ada keinginan yang kuat. nggak kesebut, laki-laki itu nggak kesebut. Iya, karena Candedes begitu. bukan di balik perempuan yang kuat ada laki-laki yang letoy. Wah, Aduh. mas kita dipermainkan tidak dibutuhkan. Maaf. Silahkan tertawa ya, kalau lucu. Dan
ini kan cerita sejarah ya. Sebenarnya juga dari sejarahnya sendiri itu sudah sebenarnya sudah menyenangkan ya. Perburuan Ken Arok dari sampai ujung sampai akhirnya. Nah, ketika dimusikalkan, berarti kan nanti akan menampilkan sesuatu yang lebih menarik, lebih fun gitu, yang bisa diterima oleh mungkin orang yang nggak tahu sejarah. Betul. Gitu. Nah itu gimana nih untuk supaya lebih fun? Mungkin ada orang mungkin yang nonton nggak tahu sejarahnya Ken Arok. Betul. Gimana nih Mas Alim? Yang pertama harus ada unsur komedi juga ya, dan kemudian ada romance juga. Jadi dua hal yang bisa menghibur kita yang nonton pasti, karena kemudian juga ada kejutan-kejutan, elemen-elemen surprise, terus ada plot twist juga dalam ceritanya. Jadi kalau nonton ceritanya ini benar-benar satu mudah dimengerti dan ditangkap, dan kemudian ada daya tarik yang bikin kita manteng terus lah ya selama 2 jam itu ngikutin ceritanya, karena mudah dicerna juga. Jadi kita memang mencoba membuat ini menjadi lebih mudah dikomunikasikan, dan secara visual juga yang paling menantang dari Candedes ini adalah bagaimana membuat adegan perang itu ditarikan gitu, dan itu saya kira salah satu hal yang paling spektakuler juga di pertunjukan ini adalah kita bisa melihat adegan perang antar prajurit tapi dikoreografikan dengan amat sangat luar biasa gitu oleh Mas Susdi Rumarta dan teman-teman Eki Dance Company. Kemudian juga bagaimana penggambaran, karena kan amat sangat kompleks sebenarnya perasaannya Candedes ya, ketika dia gelisah, ketika dia jatuh bangun, ketika dia menghadapi kegagalan, dan itu semua digambarkan dengan visual yang amat sangat menarik dan lagu-lagu yang amat sangat catchy sih. Jadi benar-benar kita akan melihat Candedes dengan amat sangat kekinian seperti yang Ibu Melisa bilang tadi. Kemudian untuk ini aku sambil ngeliat ya. Yang nonton nanti bisa lihat nggak? Harusnya bisa ya. Harusnya bisa ya. Ini kan juga dengan tata panggung yang keren, tata lampu juga, kostum yang asik juga gitu ya. Ini untuk konsep panggungnya sendiri gimana nih Mbak Melisa? Konsep panggungnya. Ya maksudnya visual. Apa challenge-nya buat Ciputra Planner itu? Ini challenge-nya nanti ada di paling akhir. Ketika Candedes itu ceritanya mandi di kolam darah. Wow, bloody. Karena belum pernah ada ya, seinget. Iya, kita belum pernah ada scene yang benar-benar harus banjir di panggung. Oh, Gitu. Dan itu memang lumayan challenging banget gitu untuk Ciputra Artpreneur sendiri. Karena harus memastikan bahwa air itu turun tanpa mengenai listrik dan supaya Candedes tidak kesetrum tiba-tiba. Tapi itu serius banget bagian itu memang bikin Bumel saya juga agak deg-degan ya. Bumel kita harus pastikan bahwa itu tidak akan bocor dan lain-lain. Itu teknisnya ribet banget dan harus detail banget. Iya. kemarin ada yang kemarin di pergelaran kedua. Oh ada. Itu memang adegan yang spektakuler banget dan belum pernah ada saya rasa di Indonesia ya. Salah satu yang harus ditunggu ya berarti. Yes. Ya ini spoiler untuk adegan, tapi tetap kalau nonton lain. Cipratan-cipratannya kan tambah dahsyat. Tambah berdarah-darah. Ini ngebayanginnya aja udah antara aku takut nggak ya? Atau gimana ya sensasinya ya nanti nonton langsung ya di pergelaran tadi tanggal 16, 17 dan 23, 24 September. Masih lumayan ya 2 bulan lagi ya. Ayo siapkan diri. Kalau yang harus bekerja silahkan ngambil cuti dari jauh-jauh hari. Oh nggak perlu cuti karena Sabtu Minggu. Oh Sabtu Minggu. Bisa berangkat Jumat malam dari Surabaya, nanti Sabtu malam balik lagi ke Surabaya. Terus yang menarik ada ini dari Ciputra nanti akan ngasih paket khusus buat teman-teman yang dari Surabaya. Paket akomodasinya gitu sudah kita banding nanti. Oh oke, jadi sudah tinggal bawa
diri aja. Bawa diri aja gitu Jangan ya. lupa bawa uang jajan. Itu bawa uang jajan tuh yang penting biar bisa jajan lebih banyak. Iya, karena di pertunjukan kita selalu ada makanan-makanan enak ya. Iya. Boleh makan sambil nonton? Salah, Oh, boleh nggak nonton boleh. sambil makan. Nanti boleh. Takut dibawa ke Nanti dalam terjadi sesuatu. Tapi makan di luar ada waktunya cukup dan enak banget. Iya. Oke. Oke. Untuk pergelaran ketiga ini mungkin ada ekspektasi baru dibanding dengan dua pergelaran yang terdahulu. Ekspektasinya sih mungkin kita bisa menggait lebih banyak penonton sih yang pastinya. Karena kita buka 8 show, tentunya tidak ada orang yang merasa ketinggalan lagi dengan show kita yang sangat keren gitu kan. Dan bisa merasakan duduk di bangku Ciputra Art Trainer gitu kan, menonton suatu pertunjukan yang berkelas dunia. Tuh, jadi tentunya ekspektasinya ya jangan sampai kelewatan aja nih teman-teman lagi. Makanya kita kenapa sih sampai ke Surabaya gitu kan, supaya memastikan baik di barat maupun di timur tidak ada yang ketinggalan. Yes. Bisa menjadi bagian dari sebuah sejarah ya. Iya. Iya, betul. Sejarah dan nonton sejarah dan jadi bagian sejarah gitu. Betul. Iya. Tapi mungkin bisa digambarkan dulu nanti nikmatnya gimana sih nonton di Ciputra Ciputra Art Trainer. gitu ya. Nikmatnya ya. Karena saya sudah merasakan berbagai posisi loh di Ciputra Art Trainer, makanya duduknya gitu. Tentunya Ciputra Art Trainer teman-teman bisa merasakan sensasi yang tidak berbeda jauh gitu ya. Bahkan lebih baik atau sama dengan teman-teman kalau nonton show itu di luar negeri. Karena Ciputra Art Trainer tuh basicnya juga kita bangun dengan standar Broadway. Jadi teman-teman duduk dimanapun sensasinya tetap akan luar biasa. Full stage bisa dilihat. Even kita punya 2 lantai, di lantai kedua pun kita bisa ngeliat stage itu full dan tambah keren juga. Jadi yang udah punya banyak pengalaman nonton di Broadway, Yes. di luar negeri bisa merasakan sensasi yang sama Di Ciputra Art Trainer. Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh. Dengan harga yang bersahabat. Dengan harga yang lebih bersahabat. Bagi yang belum pernah nonton Ya. di Broadway dan teman-temannya di luar negeri bisa merasakan sensasi itu Betul. di Ciputra Art Trainer. Art Trainer gitu ya. Yes. Oke, mungkin bisa ada pesan ke teman-teman di Nyata Lovers ini untuk bisa menikmati sensasi itu, bisa jadi bagian dari itu. Oke, pokoknya teman-teman jangan melewatkan aja show-nya, tinggal dipilih seat-nya yang mana. Semuanya enak sensasinya. Tinggal Bisa di mau loket.com ya? ya bisa di loket.com beli tiketnya, mau di atas mau di bawah semua sensasinya sama, enak. Dan ada diskon. Oh, ada diskon. Dan masih itu yang ada dicari oleh harga semua pre-sale orang. Iya. sampai tanggal pre-sale ya? 30 Sampai tanggal 30 Juli. Juli. 30 Juli ada pre-sale Iya. dengan harga khusus. Iya, dan masih bisa pilih best seats. Sensasinya sama ya. Sensasinya Di sama, luar atas, biasa. Di lantai 1, di lantai 2, Iya. di belakang. Oh, kalau di belakang ya. Nanti kalau di belakang ikut jadi pemain Oh, masalahnya. Pokoknya jangan ngaku Nyata Lovers kalau nggak nonton sesuatu yang nyata Yes. di gedung pertunjukan Indonesia. Ken Dedes. Jangan lupa tanggal 16, 17 dan 23, 24 September ya. September ya. Iya, September. September. Ya, 2 bulan lagi lah dari sekarang. Soalnya Mbak Ade juga mau nonton. Yes. Sudah janji. mau pingin merasakan sensasi. Iya. Salah. Jadi kalau beli sekarang mungkin pakai cicilan 3 bulan, nanti pas nonton udah lunas gitu. Iya ya. Strategi jitu. Ya itu strategi ya, banyak strategi ya, kita sebagai apa namanya pecinta kayak gitu-gitu harus mencari strategi tersebut. Betul. Oke, bisa dibeli di mana? Loket.com. Di loket.com. Ya, loket.com nanti Ken Dedes. Sudah dibuka dari sekarang ya? Sudah. Variasi harganya juga ada. Oke, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan sesuai selera masing-masing Sesuai selera. duduknya di mana. Oke, jadi jangan lupa nantikan ya
tanggal itu ya, ditunggu ya tanggal itu. Dilingkari, jangan pergi kemana-mana gitu. Dilingkari untuk nonton musikal Ken Dedes di Ciputra Artpreneur Jakarta. Oke, terima kasih Mbak Melisa, Thank you. terima kasih Mas Alim udah Terima datang, kasih. udah sharing-sharing tentang itu. Maafkan kalau ada sesuatu yang melenceng ya. Nggak ada, semua on track. Iya. Tinggal tunggu hasilnya. Penonton nyata datang semuanya. Amin, amin, amin. Oke, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Alim Studio dan Melisa Elimia dari untuk proyek musikal Ken Dedes. Dan jangan lupa nonton ya teman-teman. Tadi sudah banyak kita share kapan dan di mananya. Dan oke, kita akhiri bincang-bincang kita. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.